Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga salah satu cara mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum, akan aku tambahkan untuk kalian nikmat-nikmat itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kebangkitan anak muda yang sudah 4 tahun terakhir berjalan di Indonesia? Bagaimana cara kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya? Dulu mungkin hanya ada 1-2 di antara para artis yang kemudian konsen di dakwah. Dulu mungkin sudah ada tapi tidak banyak para pemain bola yang kemudian hijrah dan konsen di dakwah. Dulu mungkin ada 1-2 anak-anak muda dengan tatoan yang ke masjid. Tapi sekarang itu sudah menjadi tren. Tatoan ke masjid itu bukan lagi sesuatu yang tabu. Pemain bola hijrah, terutama pemain Persib yang malam ini semuanya hadir, Masya Allah, menunjukkan sebagai bukti bahwa ini bukan lagi sekedar kebetulan, tetapi ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada harga yang bisa kita untuk menilainya. Ini artinya teman-teman, ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama, yang harus kita pertahankan bersama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Caranya kita bersyukur. Cara bersyukurnya kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri. Sama-sama terus belajar dan mengajak teman-teman kita, tetangga kita, geng kita, teman ngopi kita, teman main kita, teman nongkrong kita, semuanya kita ajak untuk sama-sama mendekat ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk syukur kita. Sehingga dengan syukur kita yang seperti itu, la azidannakum, Allah bakal nambahin nikmat hijrah ini kepada bangsa Indonesia. Dan bukan tidak mungkin ada 2 misalnya atau lebih kelompok-kelompok anak muda di Indonesia yang selama ini mungkin ada gap antara satu dengan yang lain. Bukan tidak mungkin jika mereka suatu saat akan bergandengan tangan, berangkulan, berpelukan, berjuang bersama untuk membangun Indonesia. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Apa buktinya Ustadz? Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Coba kalian ingat. Supaya apa kita ingat? Supaya kita optimis. Supaya kita tidak termakan oleh isu. Supaya kita tidak termakan oleh provokasi. Supaya kita tidak larut dalam satu polemik-polemik yang berkelanjutan. Kita optimis. Wadhkuru ni'matallah. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan. Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kaum Aus dan Khazraj. Belum ada kata Ansor. Baru ada kabilah Aus dengan kabilah Khazraj di Madinah. Bahkan belum ada kata Madinah, baru ada kata kota Yasrib yang banyak sampah, yang kotor, yang sembraut. Di dalamnya hidup 2 kabilah yang berseteru lebih dari 100 tahun. Satu kabilah Aus, satu lagi kabilah Khazraj. Dan korbannya bukan 1-2 orang, 5, 10, 20 orang, sudah ribuan orang. Mereka bunuh-bunuhan hampir setiap hari. Mereka bacok-bacokan hampir setiap hari, tawuran hampir setiap hari. Permusuhan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, turun-temurun. Tapi pada akhirnya, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan seizin Allah, Allah mentaklif, Allah mengikat, Allah menyatukan hati mereka. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj lebih dahsyat daripada gap yang kita rasakan di dalam kehidupan anak-anak muda zaman kita. Jauh lebih parah. Aus dan Khazraj lebih dahsyat dari semua konflik sosial yang pernah kita alami di zaman sekarang di antara anak muda. Jauh lebih parah. Tapi dengan kondisi yang separah itu, Allah bilang fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati mereka karena Allah
berkuasa untuk membolak-balikan hati hamba-hambanya. Sehingga dengan bersatunya hati, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga mereka yang dulunya ada, bermusuh-musuhan, bunuh-bunuhan, sekarang ikhwan. Sehingga mereka dikenal dengan nama bukan Aus, bukan Khazraj, tapi namanya kaum Ansar. Kaum Ansar inilah yang kemudian Allah turunkan banyak ayat memuji mereka, menghargai mereka, mengapresiasi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kelak menjanjikan surga untuk banyak sekali dari kaum Ansar yang dulunya adalah orang-orang yang saling bermusuhan yang dikenal dengan nama Aus dan Khazraj. Yang Allah Subhanahu wa taala merekamnya dengan kalimat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Siapa kalian yang dimaksud di dalam ayat ini? Secara khusus adalah para sahabat dari golongan Ansar. Secara umum adalah kaum muslimin, karena ayatnya di atas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga Allah ingin kita mengulang kembali ingatan kita tentang kisah bersatunya kaum Aus dengan kaum Khazraj. Kenapa dua kaum ini yang diambil oleh Allah sebagai adegan sejarah untuk disajikan di dalam Al-Quran? Karena permusuhan mereka itulah yang paling parah di antara permusuhan-permusuhan yang ada. Padahal kalau kita membaca sejarah Arab Jahiliyah itu sebutan untuk Arab sebelum datangnya Islam. Kisah-kisah dan adegan-adegan permusuhan itu bukan hanya terjadi di Madinah, tapi bahkan cukup banyak terjadi di kota Makkah, di Taif, di Jeddah sekarang. Dulu banyak nama-nama yang lain. Kisah permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu banyak terjadi pada masa itu. Tapi kenapa Allah mengambil Aus dengan Khazraj? Karena permusuhan di antara mereka lah yang paling parah yang ada pada masa itu. Kalau kita membaca lebih detail lagi sejarah ini biar menjadi pelajaran buat kita, Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Bagaimana permusuhan mereka bisa terjadi? Padahal kalau dicari tahu akar sejarahnya, Aus dengan Khazraj ini diambil dari nama dua kakak beradik dari Yaman. Jadi Aus, Khazraj adalah dua orang saudara dari Yaman yang kemudian keturunan mereka menjadi kabilah yang sangat besar. Lalu bagaimana mungkin kabilah yang pada dasarnya darah mereka itu berasal dari keturunan yang sama sampai menjadi bermusuhan yang luar biasa? Ketika kita membaca sejarah ternyata disebutkan oleh para ulama, awal dari permusuhan kaum Aus dan Khazraj itu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Kenapa mereka menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj? Karena mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang Arab Madinah dalam masalah perdagangan atau perekonomian, bisnis. Karena Aus dengan Khazraj ini kehidupan mereka rukun, akhirnya bisnis mereka berkah. Perdagangan mereka maju. Kota mereka itu bagus. Kota mereka itu nyaman. Kehidupan mereka secara sosial itu maju sekali. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kemajuan orang-orang Madinah pada masa itu. Sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang dengki kepada persatuan orang-orang Madinah menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dengan Khazraj. Terjadilah percekcokan, kemudian terjadilah sebuah konflik, kemudian sampai terjadi pertumpahan darah, dan itu dipelihara terus-menerus oleh orang Yahudi pada masa itu. Tujuannya apa? Karena mereka ingin mengambil keuntungan di dalam permusuhan ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam konflik ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam permasalahan sosial ini. Dan itu adalah salah satu skenario yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman. Sehingga ketika kita bermusuhan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita bertikai, maka yang rugi adalah kita sendiri. Gak usah jauh-jauh soal negara atau bangsa, masalah rumah tangga aja. Ketika kita lagi diam-diaman, ketika kita lagi kayak saling gak mau read WA dari yang lain, itu yang rugi siapa? Keluarga sendiri. Kenapa? Kita nggak bisa bahas lagi masalah kebutuhan keluarga kita, anak pulang sekolah mau belajar apa nggak bisa didampingin bareng-bareng, sehingga ayahnya kemana, ibunya kemana, banyak ruginya.
Belum lagi nanti dari sisi keberkahan keluarga, Allah cabut keberkahan ketika ada firqah, ada permusuhan. Karena Nabi SAW mengatakan, al-jama'atu rahmah. Persatuan itu adalah kebaikan dari Allah. Wal firqatu azab. Dan permusuhan atau bercerai-berai itu adalah musibah. Sehingga dengan bermusuhnya kaum Aus dan kaum Khazraj di Madinah, akhirnya orang-orang Yahudi mengambil manfaat dari permusuhan ini. Dan ini berlaku selama lebih dari 100 tahun. Sampai puncaknya teman-teman terjadi beberapa tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah, dikenal dengan nama Perang Bu'as. Apa itu Perang Bu'as? Perang antara kaum Aus dengan kaum Khazraj yang berlangsung selama 5 tahun dan setiap hari non-stop. 5 tahun. Dan bukan ketika ada event tertentu aja mereka berperang. Setiap hari selama 5 tahun. Ketemu di jalan, bunuh. Ketika mereka jalan sendiri, ketahuan, dihabisin. Dan ini terjadi selama 5 tahun berturut-turut. Dan setiap hari ada konflik, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang terbunuh, setiap hari ada yang diculik, setiap hari ada yang disiksa. Selama 5 tahun. Itu luar biasa perang Bu'as antara kaum Aus dengan kaum Khazraj. Sehingga berjatuhanlah korban lebih daripada 10.000 orang-orang dari suku Aus dengan suku Khazraj. Banyak rumah mereka yang rusak, banyak kebun-kebun tanaman mereka yang rusak, apalagi pasar. Pasar mereka hancur gara-gara peperangan selama 5 tahun. Dan dua-duanya kuat. Tidak ada satupun yang mengklaim mereka memenangkan peperangan itu. Pada akhirnya setelah lelah mereka berperang selama 5 tahun, akhirnya mereka mengajukan gencatan senjata. Bukan damai, hanya istirahat, break dulu nih. Gencatan senjata. Karena kalau damai, maka selesai masalahnya. Ini tidak berdamai, hanya break dulu dalam beberapa waktu. Dalam masa break inilah alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya. Allah persatukan hati mereka. Dengan siapa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada mereka. Ternyata kisah persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj tidak melalui dengan perdagangan, walaupun itu sesuatu yang penting. Tidak melalui agenda-agenda politik, walaupun itu bermanfaat. Tidak melalui pendekatan budaya, walaupun itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata Allah takdirkan persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj melalui adegan-adegan dakwah, melalui aktor-aktor dakwah. Dan yang paling hebat di antara mereka pastinya adalah Rasulullah SAW. Sehingga Allah mengatakan, "Idz kuntum a'da'an." Dulu kalian bermusuh-musuhan selama ratusan tahun. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian. Bagaimana cara Allah menyatukan hati mereka? Ini kita coba breakdown lagi, kita bedah lagi kisahnya secara detail. Apa yang terjadi sehingga hati mereka bersatu? Sehingga ini menjadi pelajaran bagaimana cara kita mempersatukan hati-hati di antara pemuda di seluruh Indonesia. Bukan hanya supporter bola, apapun itu. Komunitas motor, komunitas bola, supporter, komunitas anak street, dan seterusnya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita cara yang sangat sederhana untuk bisa fa'allafa baina qulubikum, mentaklif, membujuk, mengikat, menyatukan hati di antara mereka. Karena istilah taklif, alaf dalam bahasa Arab artinya bisa mengikat, bisa menjilid, bisa menyatukan, bisa membujuk. Dan secara makna tafsir, semua arti dalam kalimat ini adalah benar. Sehingga kita berusaha untuk mengikatnya dengan cara membujuknya, menyatukannya dengan cara mempertemukan satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan Nabi SAW sehingga kaum Aus dengan kaum Khazraj bisa bersatu. Fa'allafa baina qulubikum. Apa yang dilakukan Nabi? Pertama, ini adegan yang lebih kepada teknis dakwah. Pertama, Nabi mengumpulkan 12 tokoh dari kaum Aus dan kaum Khazraj. 12 tokoh. 2 dari kaum Aus, 10 dari kaum suku Khazraj. Disatukan dalam satu forum. Nabi ngajak mereka ngopi kalau bahasa sekarang. Nabi ngajak mereka ngopi, ngobrol, santai. Nabi mencari tahu apa masalah mereka. Dan Nabi punya aura akhlak yang luar biasa. Siapapun yang duduk bersama Nabi pasti betah. Nabi tidak menjudge mereka. Nabi tidak menghakimi mereka dengan neraka. Nabi tidak memarahi mereka dengan istilah-istilah yang galak. Nabi tidak
mengerutkan kening mereka di hadapan mereka. Nabi tersenyum. Nabi mendengar curhat mereka, keluh kesah mereka. Nabi respect dengan semua status mereka. Pada akhirnya pelan-pelan hati mereka mulai lembut, hati mereka mulai luluh, hati mereka mulai tertarik kepada Islam. Kemudian pada akhirnya dalam majelis itu, sekali pertemuan dengan Nabi, ke-12-12-nya kemudian berbaiat kepada Nabi. Bukan hanya masuk Islam, baiat. Apa bedanya? Kalau masuk Islam mereka bersyahadat, kalau berbaiat mereka mendeklar akan ikut kepada agenda-agenda dakwahnya Nabi SAW. Mereka menyampaikan komitmennya, saya sami'na wa ata'na kepadamu ya Rasulullah. Saya akan ikut, beri saya tugas, apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara mengislah, mendamaikan di antara Aus dengan Khazraj. Kami ikut agenda dari Rasulullah SAW. Ini awal dari bersatunya Aus dengan Khazraj, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya teman-teman, Rasulullah sudah wafat. Lalu bagaimana, siapa yang akan menuntun kita dalam perdamaian, yang akan menuntun kita dalam islah, yang akan menuntun hati-hati kita biar bersatu? Rasulullah sudah wafat, tetapi Rasulullah punya para pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi SAW. Sehingga Nabi yang dulu di zaman para sahabat menyatukan kaum Aus dan Khazraj, maka tugas itu diwariskan kepada para ulama. Tugas itu diwariskan kepada para ustadz. Tugas itu diwariskan kepada para da'i. Tugas itu diwariskan kepada para kiai, para syekh, para tokoh-tokoh agama yang paham tentang ilmu dakwah dan pergerakan. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah kita komitmen untuk sami'na wa ata'na kepada dakwah yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama. Awalnya 12 orang. 2 dari suku Aus, 10 dari suku Khazraj. Kemudian mereka kembali ke Madinah, menyampaikan dakwah-dakwah yang sudah diajarkan oleh Nabi, SOP-nya dibikin oleh Nabi, konsep dakwahnya dijelasin oleh Nabi SAW. Lalu di Madinah dalam setahun, mereka mengumpulkan 73 tokoh. Bukan 73 orang muslim, 73 tokoh. Dari 12 menjadi 73. 73 tokoh ini kemudian datang lagi ke Mekah, terjadilah lagi baiat kedua yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah II. 73 ini 11 dari mereka adalah suku Aus dan sekitar 60 berapa itu dari suku Khazraj. Ini artinya dari perwakilan masing-masing kelompok mereka mengutus tokoh-tokohnya. Setelah 73 tokoh ini kemudian berbaiat, mereka akan melindungi Nabi, mereka akan mengikuti Nabi. Maka kemudian Nabi SAW mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Itulah gerakan hijrah yang sebenarnya teman-teman. Itu yang disebut dengan programming. Jadi dakwah bukan cuma orasi, dakwah bukan cuma narasi. Dakwah yang sejati itu adalah memprogram, social engineering. Bagaimana cara kita mengirsyadul mujtama, mengarahkan masyarakat kepada kebaikan-kebaikan melalui agenda-agenda dakwah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Itulah yang sedang kita kerjakan di Pemuda Hijrah bersama anak-anak muda di seluruh kota Bandung. Kita memprogram pemuda, kita memprogram masyarakat. Walaupun program kita nggak semuanya dipublish ke umum, karena tidak semuanya layak untuk dilihat oleh umum. Kenapa? Takutnya salah paham. Crowd event seperti ini kita publish supaya menjadi tren, supaya menjadi gema, supaya menjadi semarak di seluruh Indonesia. Tapi nanti ada program-program pengajian khusus hanya kepada para tokoh-tokoh. Kenapa kayak gitu Ustadz? Memang SOP-nya begitu. Ada materi yang diberikan secara khusus, ada materi yang diberikan secara umum. Maka saya mengajak, ayo para tokoh-tokoh anak muda yang punya pengaruh, yang punya masa. Ini bukan waktunya kita ego dan gengsi. Ini waktunya kita mengislah, memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Nabi tidak bisa sendiri. Seandainya beliau bisa sendiri, maka beliau tidak akan membangun teamwork 12-73 itu. Karena sifat dalam dakwah Islam adalah amal jama'i. Amal bersama-sama, kerjaan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau seandainya dakwah bisa dilakukan oleh seorang ulama, harusnya Nabi lebih dari itu. Karena kapasitas beliau lebih tinggi dari ulama. Kenapa Nabi membutuhkan tim? Karena itulah teladan untuk kita tiru. Kalau Nabi mau mengandalkan mukjizat, kalau Nabi mau mengandalkan doa saja, maka cukup Nabi berdoa, ya Allah, islahlah. Ya Allah, damaikanlah suku Aus dengan suku Khazraj. Dan doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Lalu Allah akan mendamaikan, ujuk-ujuk tiba-tiba bangun tidur mereka, tiba-tiba hatinya udah gak ada lagi permusuhan. Bisa banget. Kenapa Allah tidak melakukan hal itu?
kalau Nabi melakukan hal itu kemudian Allah mengabulkan, maka tidak ada teladan yang bisa kita tiru dari adegan tersebut. Karena doa kita tidak seperti doa Nabi, maka kita tidak perlu berdakwah. Dan kalau kita tidak berdakwah, bagaimana mendamaikan umat? Bagaimana membimbing masyarakat? Maka Nabi SAW membentuk tim, mentarbiyah, mengkader. Dari 12 berkembang menjadi 73 dan semuanya tokoh. Dari 73 tokoh ini kemudian Nabi mendeklar kami akan hijrah ke Madinah. Mulailah proses hijrah dilakukan secara masif. Dilakukan secara bertahap. Awalnya hijrah Umar bin Khattab, kemudian hijrah beberapa sahabat yang lain, sampai puncaknya hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Yahudi mulai resah. Mereka kemudian bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk merusak citra Rasulullah SAW, tetapi tidak berhasil. Sampai di Madinah, program apa yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama, Nabi membangun masjid kedua dalam sejarah Islam. Karena masjid pertama, Masjid Quba. Masjid kedua, Masjid Nabawi. Tetapi masjid inilah yang menjadi base camp dakwah dan kaum muslimin. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai base camp dakwah, sebagai Islamic Center, dan sebagai pusat peradaban. Dibangun masjid. Ustadz, kalau kita masjid sudah banyak, berarti tugas kita bukan membangun masjid, memanfaatkan fasilitas masjid seperti Nabi SAW memberdayakan Masjid Nabawi. Jadikan masjid kita seperti Masjid Nabawi, bukan hanya sholatnya, bukan hanya tempat mihrab berdoanya, tetapi juga movementnya, gerakan-gerakan sosialnya dari masjid. Setelah masjid dibangun oleh Nabi, ini ada yang paling penting. Nabi melakukan program yang dikenal dengan istilah mu'akhat bainal muhajirin wal ansor. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Itulah program yang dilakukan Nabi di Madinah di awal-awal beliau ke Madinah. Mu'akhat, ta'akhi, mempersaudarakan antara orang-orang Madinah, Aus dengan Khazraj secara resmi. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kedengkian. Ansor, kalian Ansor sekarang kata Nabi. Kalian Ansor. Apa arti Ansor? Yang menolong. Apa arti Ansor? Para penolong. Yang membantu, yang mensupport, itulah Ansor. Maksudnya apa? Mereka yang tadinya sibuk dengan peperangan, maka Nabi SAW memberikan mereka tugas lain yang lebih mulia. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itulah Ansor. Dari fokusnya permusuhan, yel-yelnya adalah yel-yel permusuhan, nyanyiannya adalah nyanyian permusuhan. Kalau teman-teman baca sejarah bahasa Arab, di dalam sejarah bahasa Arab itu ada istilah syair jahiliyah. Ada istilah syair-syair jahiliyah. Apa syair jahiliyah? Mereka menulis syair, kalau sekarang tuh kayak lirik lagu, atau kayak caption di sosial media, atau kayak semacam puisi bagi para sastrawan, atau semacam tulisan-tulisan yang ditempel di tembok-tembok kayak grafiti atau mural atau segala macam, semua dengan tema permusuhan. Di mana-mana mereka membaca tentang permusuhan. Yel-yelnya permusuhan, lagu yang dinyanyikannya permusuhan, syair-syair yang dibacakan di pasar-pasar mereka permusuhan. Perlombaan syair yang paling bermusuhan itulah yang juara syairnya. Yang paling bold isi permusuhannya, dialah juaranya. Kemudian mereka bikin kontes-kontes syair yang luar biasa. Kemudian mereka bikin perform orang-orang yang musik dengan lagu-lagu permusuhan yang luar biasa. Sosial media mereka adalah para penyair dan para seniman. Itulah sosial media mereka. Sehingga permusuhan ini dijaga terus-terusan, dipupuk terus-terusan, lalu diganti oleh Nabi dengan bahasa Ansor. Ukhuwah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Ini syair Islam. Inilah puisi Islam, inilah caption Islam, inilah lagu-lagu Islam yang dinyanyikan di era Rasulullah SAW, disemarakan, digaungkan di mana-mana. Orang menulis itu di pelepah pohon korma, orang menulis itu di kertas, orang menulis itu di dalam hatinya. La yaskar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela.
Wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok perempuan mencela kelompok perempuan yang lain. Janganlah suatu organisasi mencela organisasi yang lain. Janganlah suatu komunitas mencela komunitas yang lain. Janganlah suatu supporter mencela supporter yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Itu slogan Islam, teman-teman. Habis Nabi hijrah ke Madinah dan membuat program mu'akhad, persaudaraan.